wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik yang hebat dan menghebatkan. Perkenalkan, nama saya Yeni Wulandari, Guru Produktif DPIB SMK Negeri 2 Sumba Besar, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Apa inti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan memberikan bantuan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama di mana kemerdekaan manusia sebagai bagian dari persatuan. Sedangkan manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, maka tetap berdasarkan atas kekuatan sendiri. Hal ini dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang seringkali sebagai guru dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas, di mana peserta didik diharapkan mampu dan benar-benar belajar secara merdeka dan mandiri, sehingga perlu dituntun atau diarahkan dalam memberikan bimbingan atau dorongan serta motivasi yang didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam menggali potensi diri serta mengembangkan skill atau keterampilan yang diharapkan secara kompeten tanpa kehilangan arah maupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Inilah bagian dari kegiatan pembelajaran di lapangan, di mana siswa kami sedang melaksanakan praktek kerja industri baik di proyek BUMN maupun di proyek pemerintah daerah. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara poin kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Sangat kita sadari bahwa kondisi pembelajar saat ini perlu difahami secara nyata tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam yang multikultural secara geografis maupun budaya sangat beragam. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama mampu mempengaruhi kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 sebagai kata kunci. Pada prakteknya, kemampuan keterampilan abad 21 pada peserta didik dapat diterapkan dan diharapkan terutama pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa di program keahlian teknik konstruksi dan properti dengan kompetensi keahlian desain permodelan informasi bangunan atau DPIB. Hal ini dapat dilaksanakan terutama pada peserta didik kelas 12 DPIB pada mata pelajaran produktif konstruksi jalan dan jembatan, di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan abad 21 tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan knowledge dengan berpikir kritis, berani bertanggung jawab yang selalu dituntun oleh guru dalam menggali potensi
dan mengasah skill atau keterampilan agar kompeten dalam bidang desain perencanaan gambar kerja berupa gambar site plan yang bersumber dari Google Map maupun Google Earth, kemudian gambar layout, gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, long section dan cross section, serta gambar detail dari konstruksi jalan maupun konstruksi jembatan maupun konstruksi bangunan gedung lainnya dengan menggunakan perangkat aplikasi yaitu program AutoCAD maupun program SketchUp secara tepat dan benar. Hal ini dapat dicermati dari gambar kegiatan proses pelibatan anak-anak. Ini semua merupakan perangkat yang mendukung keterampilan abad 21. Tentunya kita sebagai guru tidak hanya boleh terlena dengan kemampuan peserta didik dari knowledge maupun skill saja, akan tetapi perlu kiranya diimbangi oleh budi pekerti luhur dari peserta didik yang meliputi watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara cipta secara kognitif, karsa secara efektif, serta menciptakan karya atau psikomotor. Dalam sistem pendidikan, dengan demikian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dan selaras untuk dilaksanakan di sekolah dalam berbagai jenjang pendidikan saat ini. Karena sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah, sehingga sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel mampu menjabatani antara strategi, model, dan metode dalam proses pembelajaran yang efektif, kreatif maupun inovatif, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus informasi atau iptek di era industrialisasi digitalisasi dengan skala 4.0 dengan kemampuan profesional, pedagogikal, kepribadian, dan sosial, maka semoga kita sebagai guru dapat berperan aktif dengan berbagai model proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri peserta didik. Hal ini diambil dari sumber modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, bagian dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7 tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, semoga bermakna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.